artis. Ayo silakan lihat. Kalau YouTuber dari sini juga nih nanti nih ya. Kak suaranya kan? Ada suaranya. Bro. Kalau adik-adik jadi artis kayak gitu nih ya. Filmnya saya tunda dulu ya, karena suaranya belum keluar. Kalau cari cara dulu biar suaranya keluar. Kita langsung mulai aja kan? Kita sambil live Instagram ya. Curi pemus. Baik, adik-adik sekalian, perkenalkan saya dengan Kakak Lisa dan Fani. semangat banget. Tapi sebelum kita mulai, ada sambutan dari yang terhormat Ibu Kepala Madrasah, Ibu Hajah Ratu Rohimah, MPD, dan juga dari Bapak Pejabat Analis Kebijakan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Bapak Pahala, Bapak Juara Pahala. Tepuk tangan untuk Ibu Ratu dan Bapak Pahala. Sambutan pertama untuk Ratu Rohimah, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada yang terhormat juara, pada teman-teman dari HAM ya, Kementerian Hukum dan HAM, teman-teman, kepada yang terhormat seluruh Dewan Guru yang satu Kota Tangerang Selatan, anak-anakku yang sangat ibu banggakan. Mari sama-sama kita panjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari yang cerah kita di sini dapat ilmu yang sangat berarti dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, hari ini kita nanti mendengarkan apa sih itu ruqyah, guru kekayaan intelektual. Apa aja yang dibahas nanti kalian perlu tahu semuanya, karena ini ilmu yang sangat bermakna dan berarti untuk kehidupan kita selanjutnya. Terima kasih kepada Kemenkumham kalau kami sudah dipercaya untuk memberikan beberapa pembelajaran untuk anak-anak yang ini sangat penting. Sosialisasi, edukasi terkait dengan guru kekayaan intelektual itu sangat perlu diketahui oleh para siswa, sehingga anak-anak memahami apa sih itu kekayaan intelektual yang perlu dijaga, apa aja kekayaan atau karya inovatif yang perlu kalian pahami. Apakah copy paste atau mencontek punya orang lain itu, apakah caranya seperti apa? Harus izin. Sehingga pada hari ini kami sangat berterima kasih Pak
Pak Johara, terima kasih sekali sayang. Dan saya sebagai kepala madrasah beserta para dewan guru dan seluruh warga Min 1 Kota Tangerang Selatan mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dari Kemenkumham percaya kepada lembaganya. Tepuk tangan semuanya. Yang kedua, mohon maaf kalau keadaan sekolah kami seperti ini, karena memang sekolah negeri dan ibu berharap anak-anakku sekalian nanti dipahami, dimengerti. Kalau ada yang nggak ngerti boleh tanya, ya. Jadi jangan pada bercanda, karena ilmu ini langka dan tidak semua lembaga pendidikan dapat ilmu yang sekarang. Dan hari ini Ruki itu kamu bisa, tidak semua. Mungkin kalau di Tangsel atau Banten baru kita ulang kali ya. Jadi kita cukup berterima kasih dan bersyukur sehingga kita dipilih menjadi sekolah dan menjadi yang dapat edukasi tentang guru kekayaan intelektual. Terima kasih. Mohon maaf Pak kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, mohon dibukakan minta maaf. Itu aja yang bisa ibu sampaikan. Selamat kalian nanti menjadi duta. Jadi nanti cerita ke teman-teman, karena ini kan pilihan ya. Kalau nggak salah satu kelas berapa orang? 7 ya? 6 ada yang 6 ada yang 7. Nanti cerita sama teman-teman yang hari ini tidak datang. Oh tadi aku dapat ini loh, penting sekali ceritakan ya teman-teman. Cukup sekian, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Haja sambutannya. Sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Juara Pahala Marhum dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Kepada Bapak Juara silakan. Terima kasih Ibu Kepala Madrasah. Terima kasih Bapak Ibu guru yang duduk di belakang. Semangat Ibu, Bapak, Ibu. Karena yang selama ini yang semangati para anak murid. Sekarang waktunya guru-guru juga disemangati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ratu dan jajaran guru atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mengunjungi sekolah yang luar biasa ini. Lantai 2, angin sepoi-sepoi mantap. Gitu kan. Di Lumbaru, di Gahayu RI. Karena tidak semua sekolah ada di Lumbaru. Nah, Bapak Ibu perkenalkan kami adalah utusan dari Kementerian Hukum dan HAM. Ini bertemu dengan anak-anak murid di sini, memperkenalkan yang namanya hak kekayaan intelektual. Nanti kakak-kakak Ruki, nanti adik-adik. Saya tidak mau manggil anak-anak, tapi adik-adik. Mereka ini kakak-kakak, kakak Ruki, kakak Lisa, kakak Fani. Nah, mereka ini nanti yang mengajarkan terkait dengan KI. Apa itu KI? Ada yang tahu pernah dengar hak cipta enggak? Gak pernah dengar hak cipta. Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Kalau kalian menulis buku tidak boleh mencontek atau meniru. Pernah dengar itu enggak deh? Kurang semangat, pernah enggak? Kalau kalian belanja ayam goreng, ada yang mereknya McD. Nah itu bagian dari KI, itu namanya merek. Jadi KI itu ada 4. Ada hak cipta, ada desain industri, ada merek, ada paten. Nanti mereka kakak-kakak ini menjelaskan. Jangan malu bertanya. Siapa nanti yang bertanya, ada hadiah nggak disiapkan? Ada nggak? Ada, mantap itu. Paling kencang bertanya, gitu ya.
Semangat. Tadi Ibu Kepala Sekolah mengatakan adik-adik ini adalah pilihan dari kelas-kelas. Harus banyak bertanya, harus bisa mengambil pelajaran dari kakak-kakak Ruki. Untuknya apa? Agar adik-adik tahu bahwa selain di sekolah ada pelajaran lain terkait dengan betapa pentingnya kain itu buat kita. Contoh nih, ada bikin konten nggak di sini? Konten itu bikin vlogging. Ayo tepuk tangan. Begitu. Nah, kalau adik, siapa namanya deh? Labi. 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 Oke. Kalau adik-adik bikin konten, biasanya kan suka nonton video yang lain, terus video yang lain dipotong, dimasukin ke konten kita, biar agak keren, bikin background musik, gitu kan, ya kan? Nah, kalau yang begitu nanti ditanyakan boleh nggak? Karena musik itu boleh milik orang lain, ya kan? Tetapi kalau misalnya minta izin background lagu ini diambil dari ini, ada izinnya, baru boleh seperti itu. Kenapa? Karena suara saya terlalu kencang ya. Kenapa begitu? Karena pemilik lagu itu memiliki hak juga terkait itu. Jadi gini, kalau konten adik-adik itu nanti dilihat viewer yang banyak, kan ada AdSense. Ada nggak AdSense? Tambah AdSense. Itu loh kalau ada marketing gitu kan, nanti kan ada dapat uang dari situ. Itu sebagian itu harus milik dari pemilik lagu itu. Nanti banyak, begitu juga nanti kalau lagi, nanti kalian ada karya tulis ya? Karya tulis pada waktu nanti kenaikan kelas ya, kelas 6 ya. Nanti kalau ada karya tulis, usahakan jangan mencontek semuanya. Kalau mau mencontek satu kalimat, dua kalimat, bikin catatan, diambil dari situ. Kalau karya tulisnya di copy, terus ganti nama juga boleh. Copy semuanya, ganti nama. Itu namanya bahasa kerennya plagiat. Pernah dengar? Nah, itu nggak boleh. Nah, pelajaran-pelajaran seperti itu nanti akan disampaikan kakak Ruki. Semoga nanti sampai dengan 1,5 jam ke depan sampai 2 jam, adik-adik bisa nanti banyak mendapatkan pelajaran dan ilmu yang berharga. Jangan malu untuk bertanya. Dan satu hal, kalau nanti tahu, ceritakan ke teman. Saya tadi belajar ini loh. Semua buat catatan kan? Oh, nanti kakak Ruki akan bertanya, catatan siapa yang paling keren? Nanti dia bacakan hasil pelajarannya. Terima kasih adik-adik, semangat. 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 Terima kasih Bu, terima kasih Bapak Ibu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Juara, adik-adik, dan Bapak Ibu Guru. Kita langsung kepada acara yang ditunggu-tunggu. Apa itu? Sosialisasi tentang kekayaan intelektual. Tapi sebelumnya, mari kita salam kekayaan intelektual. Sekali lagi, salam kekayaan intelektual. Tepuk tangan buat kita semua. Ya, nanti kita mau nonton film, tapi suaranya nggak ada. Sekarang kita tes dulu. Sudah ada belum suaranya? Masih belum ada.
Kalau gitu kita skip dulu ya filmnya. Nah, oke, nanti semoga di tengah-tengah acara kita bisa nonton film bareng-bareng. Tapi sebelumnya, ya, adik-adik, ada yang tahu nggak ini apa? Kalau ini apa? Saya tanya, saya nggak ada nih tulisannya. Ada yang tahu nggak ini apa? Ada yang bilang botol, ada yang bilang air putih, ya. Jadinya macam-macam persepsinya. Tapi ketika ini ada namanya di sini, ada yang tahu nggak ini apa? Kalian kalau ke supermarket, biasanya mau beli air mineral, apa itu? Ada jenis-jenis apa aja selain aqua yang kalian cari? Air mineral, Sledo, banyak ya? Banyak juga ya? Nah, itu kalau yang ada nama, kira-kira apa ya namanya ya adik-adik disebutnya ya? Apa? Oh iya betul, itu berarti ada mereknya. Nah, merek itu salah satu unsur bidang kekayaan intelektual. Ya, jadi itu masuk dalam bidang kekayaan. Jadi adik-adik udah tahu semuanya. Ya. Nah, kalau ada yang suka Yakult di sini? Wah, suka semua. Ada yang suka Taro? Itu Taro. Atau apa Oreo. Nah, itu disebutnya merek ya adik-adik ya, seperti yang tadi Alisa pernah sebutkan. Oh iya, itu ya. Ini kisah tentang keluarga Bapak Munadi. Pagi ini mereka akan pergi kondangan. Apa yang akan mereka alami? Mari kita ikuti kisahnya berikut ini. Dandannya udah belum? Jam berapa lo di sini? Iya, bentar. Sampai, Pak. Nanti, aku mau ikut kondangan ya. Ya ikut dong, Pak. Ada tidak nikah ikut? Ya nggak mungkin. Kamu membawa? Ya, Pak. Ada. Kamu dari kemarin kerjanya yang enggak aja. Enak loh, Pak. Cepat yang ada di baju. Untuk tampil cantik, nggak perlu pakai mahal-mahal. Yang benar tapi kurang meriah juga bisa loh, Jeng. Ini mau copot biar nanti aku mau ilustrasiin. Ibu, maksud Bapak. Ya iya. Wah, kasihan sekali keluarga Bapak Munadi ya. Tapi ya itulah akibatnya kalau selalu memakai produk aspal asli tapi palsu.
Saat akan berangkat, Pak Munadi mengganti onderdil motornya dengan yang palsu. Itu yang bikin mogok dan rusak mesinnya. Cantik kayaknya hobi minum soft drink merek yang dipalsukan tuh. Makanya dia keracunan. Nah, yang paling parah ya si ibu. Habis beliau keranjingan make up bermerek yang palsu sendiri. Kapok pakai barang yang palsu, bahaya. Biar aman, pakai yang asli aja. Oke, dilihat dari film tadi, kira-kira ada yang paham nggak maksudnya apa? Ada yang bisa tunjuk tangan? Ada yang bisa jawab? Oh, siapa itu namanya? Aska, Apa tuh maksud filmnya? jangan membeli merek yang palsu, harus yang asli. Wah, hebat, tepuk tangan buat Aska. Ini buat Aska. Ya, jadi ya Kak ya, adik-adik sekalian, kita nggak boleh beli merek yang palsu. Bahaya. Gimana caranya supaya tahu kita mereknya itu asli atau palsu? Beli di tempat yang terpercaya ya adik-adik. Dan adik-adik sebagai masyarakat, sebagai anak-anak yang baik, harus apa? Harus paham bahwa membuat merek yang palsu itu juga melanggar hukum. Misalnya gini, ada air mineral mereknya Tulus, terkenal, laris banget. Dan itu adik-adik pengen buka usaha nih. Aku pengen buka usaha air mineral ya laris, terkenal Tulus. Padahal merek Tulus bukan punya adik-adik, punya orang lain ya kan. Kalian tempel, kalian cetak, Tulus banyak-banyaknya. Kalian tempelin semua di situ. Tempelin terus kalian jual. Itu namanya palsu nggak? Palsu. Kalian jujur nggak? Ya. Dosa nggak kalau nggak jujur? Dosa. Melanggar hukumnya? Ada akibatnya nggak? Ada yang mau melakukan itu? Tidak. Jadi kita nggak boleh membuat merek yang palsu. Karena apa? Berbahaya bagi orang lain yang mengkonsumsi dan juga bagi kita sendiri. Tadi sudah ada contohnya ya. Gitu ya Kak ya? Iya betul sekali. Jadi kalau bisa beli merek, beli produk itu yang sudah terjamin mereknya, kualitasnya yang sudah toko, bukan yang palsu ya adik-adik ya. Jangan yang bajakan apa asli atau palsu. Jadi teliti dulu sebelum membeli. Nah, jangan lupa di samping ada merek adik-adik, ada juga desain ini, desain kemasan. Jadi adik-adik itu kalau misalnya lihat barang yang ada produknya itu biasanya ada lekukan setiap botol minum pasti beda-beda nggak? Nah beda kan? Kalau misalnya adik beli Tulus sama Aqua beda nggak kira-kira? Nah kalau adik beli Oreo sama wafer beda nggak? Nah itu di situ ada perlindungan desain ya, desain industri namanya adik-adik. Jadi setiap botol minum, misalnya Aqua ini dengan Tulus, nih kakak kasih contoh ya, beda nggak lekukannya? Beda. Kan? Terus ukirannya beda nggak? Beda. Nah itu di situ ada perlindungannya, perlindungan desain industri. Itu salah satu bidang dari intelektual ya adik-adiknya. Catat ya. Jadi bentuk ukiran, konfigurasi dan lekukan dari suatu produk disebut apa adik-adik? Siapa yang menjawab? Siapa angkat tangan dulu dong? Iya betul, dapat pulpen lagi Kakak Lisa, pulpennya satu lagi. Terima kasih semuanya. Terus ada lagi yang lain nggak Kakak Lisa? Kira-kira dari unsur kekayaan tekstual itu? Oh iya, tadi kan kita udah di info ini, kita udah belajar tentang merek dan satu lagi desain industri ya. Yang hal yang bisa kita petik adalah satu, kita jangan pernah memalsukan merek. Terus hati-hati dalam memilih produk ya, pilih merek-merek yang terpercaya. Jangan sampai kita terjebak pada merek-merek yang palsu. Dan mendaftarkan merek itu adalah satu hal yang apa? Menguntungkan loh buat kita. Makanya kita di sini menginformasikan
juga sesuatu yang bisa didapatkan. Yang memiliki hak Ya, jadi pada- dilindungi ya Kak Lisa ya. Itu jadi semuanya tuh ada perlindungannya Kak. Betul. Jadi adik-adik semuanya kalau misalnya mau beli merek yang kira-kiranya palsu itu nanti bisa kena sanksi, bisa melanggar hukum. Jadi harus dilihat. Begitu juga desain. Nanti kalau suatu saat adik-adik jadi konten kreator, jangan lupa adik-adik cek dulu desainnya sudah ada yang punya belum, mereknya sudah ada yang punya belum. Karena kalau misalnya adik-adik pakai itu merek orang lain atau desainnya, adik-adik bisa dikenakan sanksi hukum. Gitu ya Kak Lisa ya. Betul. Karena ya udah bisa industri udah. Iya. Nah sekarang hak cipta. Nah ini bagian yang paling seru nih. Adik-adik tahu karya seni nggak? Tahu. Kira-kira karya seni apa aja sih yang ada di kita itu? Ayo siapa yang mau jawab dapat hadiah lagi. Ayo maju ke depan dong. Ayo kenalin diri dulu ya. Namanya siapa sih? Kabupaten Ikon. Ayo madep sana dong biar keren kelihatan keren. Wih ganteng kan? Ganteng nggak nih? Ganteng kan? Tepuk tangan dulu dong buat Miss Alita. Silakan jawab kira-kira apa karya seni yang ada di Indonesia? Dek, Mifakul. Lukisan. Ya jawabnya ke sana coba. Lukisan, terus satu, ada tiga aja. Dua lagi apa? Karya seni, ayo yang masuk karya seni, lukisan. Terus apa lagi? Nah, bisa apa? Hah? Patung, betul. Terus apa lagi yang masuk karya seni? Satu lagi dapat hadiah. Ayo, satu lagi. Patung, lukisan, apa lagi? Kamu, apa lagi? Hah? Ya, Puisi, benar. betul. Dapat hadiah Kak Lisa. Tepuk tangan dong buat Bang Satu. Ya, jadi yang namanya karya seni itu ada patung, benar, terus lukisan, terus ada lagi puisi. Nah, itu salah satu ruang lingkup dari hak cipta ya. Jadi adik-adik hak cipta itu masuknya karya seni. Bisa seni lukis, seni patung, seni drama, seni tari, dan lain-lain seni yang lainnya. Bisa juga dari ilmu pengetahuan, yang buku ya. Siapa di sini yang mau jadi novelis? Yang suka nulis siapa ayo di sini? Ayo, suka udah bikin karya apa aja nih? Coba kakak tanya, siapa yang angkat tangan tadi ya? Iya, udah bikin karya apa aja coba? Ditanya apa? Cerita tentang dansa. Dansa. Wow, mau jadi pendansa atau karya cipta dansa? Apa novelis? Novelis. Novelis. Tapi tepuk tangan. Tepuk tangan dulu buat Aska. Ya, Aska dapat lumen lagi satu ya. Makasih Aska. Terus ada lagi tadi yang mau jadi apa? Konten kreator, YouTuber mana tadi ya orangnya ya? Oh ini ya, tapi udah dapet yang lain dong, yang belum dapet. Ayo siapa yang belum dapet? Siapa lagi? Atau ada yang mau jadi produser? Siapa yang mau jadi produser? Pemain film siapa pemain film? Artis. Atau kayak YouTuber yang kata Lisa, siap berat. Ayo siapa ayo? Atau realitis yang ini. Ayo, siapa yang mau jadi itu? Ya, ada lagi karya seni atau suka lukis. Siapa yang suka lukis? Nah, ayo coba sini lukis. Ayo sini ya ke depan yuk. Kenalin diri dulu, namanya siapa sih? Arfan. Arfan suka lukis apa? Suka melukis abstrak sama arsian. Abstrak. Abstraknya itu kayak gimana? Kayak ada sebuah tulisan terus dicoret-coret pakai warna. Oh jadi warna-warni ya? Asa tahu nggak kalau lukisan Asa tuh bisa dilindungi? Tidak tahu. Nggak tahu. Nah ini mumpung ada kakak-kakak Ruki di sini ya kali saya. Jadi segera daftarin karyanya Arsyad ya.
biar nggak dibajak sama orang. Oh Arkan ya Arkan, jadi dilindungi itu karenanya Arkan. Nah ya, jadi Arkan bisa dapat 1 pulpen lagi. Bilang apa? Sama-sama. Oke, tepuk tangan buat semuanya ya. Hebat ya Kak Lisa. Semuanya udah bisa jadi aktor, artis, pelukis ya. Terus tadi ada novelis. Terus ada apa tadi? Satu lagi ada pujangga juga ya, puisi ya. Silakan ya. Jadi kalau udah ada karya-karyanya tadi, jangan lupa didaftar. Di apa? Di mana? Ayo, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Adanya di mana tuh? Di Kuningan Rasma Said, tapi daftarnya online aja bisa. Gampang banget ya kayak. Juga adik-adik buka aja, catat ya situsnya ya. www. Tahu www kan? Bukan aww lo ya, www ya. Dot tahu nggak dot titik? Dot terus d j i p d g i p d g i p .go.id. Jadi kakak ulangin ya, www, w-nya 3 kali, .dgip.go.id. Nah, nanti kalau misalnya adik-adik semua punya karya baru atau produk baru, misalnya adik-adik punya merek baru, misalnya dari nama adik-adik Arfan, Arsyad, mereknya misalnya punya toko atau punya adik-adik bikin roti, bikin kue, merek adik-adik namain sendiri, Arsyad, Arfan, atau Istri, atau siapa ya, atau Khalifa gitu ya misalnya, itu adik bisa daftarin mereknya supaya adik-adik produknya itu dilindungi dan dihargai sama orang lain ya. Jadi produknya adik gak bisa dibajak sama orang lain. Tuh. Apa kabar adik-adik semua? Sehat, ceria, bersama lupa ya, sama Luki. Berdiri, ayo. Berdiri yuk. Apa kabar adik-adik semua? Sehat, ceria, bersama siapa? Salam kekayaan intelektual. Oke, tepuk tangan. Ada apa lagi Kak? Ini namanya siapa? Sila, yang ini? Kaira. Nih, kakak mau tanya. Kalau Sila punya lagu, lagunya itu sudah dipublikasi, sudah terkenal, bagus ya lagunya Sila. Kemudian temennya tadi Kaira. Nah, kemudian temennya Kaira bikin konten pakai lagunya Sila, ya, dipublish tuh di YouTube, di cover lagunya. Kemudian banyak yang review, banyak yang subscribe. Itu boleh nggak? Boleh nggak meng-cover lagu temennya? Kenapa nggak boleh? Nah, ini udah jawab tadi. Kenapa nggak boleh? Wah, udah pintar Kak, katanya kalau dari Wah sini iya benar hebat betul 100. Berarti dapat hadiah lagi kali nih. Yang kayak hebat. Betul, jadi kalau meng-cover lagu tanpa izin itu nggak boleh. Harus izin. Gimana Kak caranya Kak? Ayo Kak. Nah jadi kalau misalnya adik-adik mau buat lagu cover ya, misalnya kayak di YouTube gitu, misalnya tentang tik 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 bunyi hujan di atas genting, airnya mana? Rendah. Cobalah ini internet. Beri tepuk tangan. Nah kalau misalnya
adik-adik mau cover itu pakai instrumen lain ya, kayak gitar, piano, drum dan lain-lain, itu izin dulu ke pemiliknya. Pemiliknya siapa sih ya, Ikan? Siapa ayo? Yang nyetel lagu Tik 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 Bunyi Hujan. Kalau pemiliknya udah nggak ada gimana Pak? Digusur. Nah, nanti digusur ya, jadi bisa juga ke ahli warisnya, ke anaknya. Nanti kalau misalnya adik-adik mau cover lagu itu, izin ke anaknya. Kalau misalnya pemilik lagunya atau pemilik penciptanya itu sudah meninggal ya, nanti dari situ adik-adik bisa mengcover lagunya dan tidak kena pelanggaran. Nah, ini contoh-contohnya nih adik-adik. Nah, ini yang tadi kakak Lisa dan kakak Pandi jelaskan ya adik-adik ya. Itu jadi nanti ada contohnya, namanya itu sabun family. Terus, nah itu mereknya asli atau palsunya. Kita ke yang lagu Kak ya, kita Kak. Oke, lagu. Nah. Tepuk tangan semuanya. Apa kabar adik-adik semua? Ya, sama siapa? Iya, terima kasih semuanya. Kak, kalau misalnya nih Kak pengen cover lagu, tapi nggak tahu penciptanya ada di mana, gimana Kak cara izinnya Kak? Misalnya Kak? Iya, nanti itu bisa izin ke orang-orang yang misalnya jadi ahli waris atau pemegang lisensi. Jadi adik-adik misalnya ini lagu sudah berlisensi ya, ada kayak wadah atau perusahaan atau orang-orang yang dipercaya misalnya memegang lisensi, bisa ke sana kan bisa. Jadi izinnya nanti bisa ke pemegang lisensinya. Jadi ada dua, ada pencipta, ada pemegang hak cipta. Nanti pemegang hak ciptanya itu biasanya yang diberikan izin buat memproduksi, menggunakan dan memperdagangkan karya si penciptanya. Nah kalian nggak perlu datang ke rumahnya, nggak perlu ketemu langsung. Misalnya kan sekarang zaman teknologi ya, Iya. bisa langsung ya, atau cari Instagramnya DM. Bang, aku boleh nggak apa namanya cover lagunya gitu ya? Kalau yang mintain, oh boleh silakan, oke, langsung ya gas ya kan. Nah di situ nanti dia maunya gimana nih, cover lagunya ada syaratnya atau enggak, ada ketentuannya atau enggak, atau langsung silakan. Oh ya udah cover aja nggak apa-apa, saya nggak keberatan. Oke, kalau udah kayak gitu ya udah, artinya sudah aman ya Kak ya? Sudah aman semuanya. Nah ini Kakak Lisa, mungkin adik-adik penasaran kali ya kalau kita ngomong terus ya. Mungkin adik-adik pengen tahu contoh realnya ya. Mungkin di presentasi merek tadi ya Kak ya. Ada sebelumnya yang merek, ada contoh-contoh merek. Kita balik lagi ke merek, kita lihat. Jadi biar adik-adik tuh tahu ya merek tuh kayak gimana sih. Nah ini contohnya aja nih ya. Boleh di next Kak. Nah, jadi yang tadi kakak Lisa dan kakak Fandi kasih contoh,
Ini contohnya dari sampo ya adik-adik ya. Jadi sampo ini misalnya adik-adik ini punya nama brand atau merek sendiri. Contohnya misalnya Sabun Family, adik-adik pengen buat usaha. Misalnya, oh saya bisa nih Kak, bikin sampo saya paling heboh sedunia, bisa rambutnya yang keriting jadi lurus, yang lurus jadi keriting misalnya. Ya, misalnya adik-adik punya penemuan baru nih sampo nih, itu oh iya penemuan paten ya Kak ya. Nah itu jadi misalnya adik-adik mau namain samponya nih sampo Arsya atau sampo gue Bim atau apalah gitu ya. Di gue Bim itu gue banget misalnya disingkat ya gue Bim. Nah itu namanya merek namanya. Nah terus di samping merek adik-adik terus pengen cita-cita, oh iya saya pengen punya dong desain sendiri, nggak mau desain kayak gini mah udah banyak misalnya, atau sampo-sampo biasa udah banyak, saya mau yang begitu dipencet ini sampo bisa keluar desainnya gimana tuh. Nah itu ada perlindungannya juga, namanya desain industri gitu ya kali saya. Nah jadi setiap produk itu mereknya harus berbeda, desainnya harus berbeda karena punya klaim perlindungannya masing-masing, biar nanti adik-adik nggak kena sanksi hukum ya kali saya. Kita nggak mau kan terlibat dengan sanksi hukum, ya kan? Sebelum kita lanjut ke yang berikutnya, jadi KI itu kekayaan intelektual itu banyak ya, adik-adik. Ada merek, ada desain industri, ada cipta, ada paten, ada indikasi geografis dan lain sebagainya. Tapi yang mau kakak sampaikan di sini adalah hal-hal yang memang seringkali berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu merek, desain industri, kemudian cipta dan paten. Iya, kita, adik-adik, ikutin kakak ya. Kalau misalnya kakak bilang gini nih, bersatu, kalian bilang ber gitu ya. Terus kakak bilang berdua, ber gitu ya. Bertiga, ber tiga kan. Berkali-kali, bercaki-ber, oke? Semangat ya, dengan penuh antusias. Bersatu, berdua, bertiga, berkali-kali, bercaki-ber. Masih ada yang belum gerak. Kita lagi. Tadi kata ya berdiri ya, biar semangat. Ayo berdiri. Sebelum kita masuk ke materi terakhir dan kalian jawab. Oke. Are you ready guys? Bersatu. Berdua. Bertiga. Berkali-kali. Oke, tepuk tangan. Masih semangat ya. Ini kelas berapa aja? Kelas 5 dan kelas 6. Wah, sebentar lagi mau SMP nih. Anak-anak hebat, anak-anak soleh dan soleha. Nah ini tadi contoh nih kenapa nggak beli barang palsu ya. Tadi kayak Vespa tadi nih, biasanya lebih cepat rusak kan adik-adik kalau beli palsu. Pernah nggak adik-adik nyoba beli yang murah gitu barangnya? Enggak kan? Nah bagus semuanya nih adik-adik. Nah itu biasanya lebih cepat rusak, awet. Apalagi produk-produk kesehatan kan. Kesehatan itu biasanya timbul kayak keracunan ya, terus nanti tiba-tiba pingsan ya, kayak minuman gitu kan adik-adik. Nah terus ini membohongi diri sendiri karena adik-adik tuh nggak percaya diri. Sebenarnya adik-adik tuh punya bakat terpendam, talenta ya, bisa buat karya sendiri, nggak niru karya orang lain. Di samping itu adik-adik juga bisa menghargai temannya adik-adik. Oh teman saya udah susah-susah nih buat mereknya atau buat karyanya, aku pengen lah bikin karya sendiri, kasihan dia kalau misalnya aku tiru atau aku jiplak karyanya. Ya gitu ya contohnya ya adik-adik ya. Makanya kalau bisa jangan beli produk palsu, hargai produk diri sendiri, cintailah produk diri sendiri, hargai karya orang lain dan pastikan karya adik-adik itu dilindungi. Mana Kakak Lisa? Iya. Mau presentasi paten kan?
Ada paten kali. Kalau di Medan, Ada- Bang sering dengar paten kali bahaya. Iya paten kali atau ngiri kali ya. Ada yang orang Medan nggak di sini? Paten kali ya, atau sering dengar kan paten kali gitu ya? Sering. Nah, sebenarnya paten itu beneran ada loh. Cuman kalau dibilang paten kali, nah itu kata-kata ini aja bahasa gaul. Tapi yang sebenarnya paten itu dikenal di dalam kekayaan intelektual. Apa itu paten? Ada yang tahu? Ada yang tahu sebelum kita jelasin? Nah itu paten itu adalah hak eksklusif yang didapatkan oleh inventor atas barang invensinya. Apaan sih inventor dan invensi? Ya, adik-adik nemuin sesuatu nggak, bikin penemuan baru. Misalnya adik-adik bikin kompor berbahan bakar air. Pernah nggak ada yang kayak gitu? Atau sisir tanpa punya alat sisir tapi sudah bisa menyisir rambut? Pernah nggak bikin kayak gitu? Atau adik-adik tahu toko-toko penemu kita kali saya? Thomas Alva Edison siapa yang tahu? Penemu apa? Ya, kamu udah dapat hadiah belum? Ayo maju ke depan. Maju ke depan. Namanya siapa nih? Zaki. Oh iya, Dek Jaki. Kira-kira siapa sih Thomas Alva Edison? Kakak pengen tahu deh. Penemu lampu. Ya, betul nggak ya? Betul. Terus Thomas Graham Bell ada yang tahu nggak? Satu lagi berdiri. Thomas Graham Bell, siapa yang tahu? Yang tahu maju ke depan. Ayo siapa yang tahu? Namanya siapa sih Dek? Marinka. Mbak Dek Marinka, kira-kira tahu nggak sih siapa Thomas Graham Bell? Pencipta telepon. Iya, penemu ya kalau pencipta lagu. Iya, tepuk tangan dulu buat Marinka. Sama adik. Zaki. Banyak nih jadi Hadiahnya masih ada ada nggak Kak? dua nih pulpennya. Tinggal satu lagi ya? Ada, tinggal satu lagi. Terima kasih. Tepuk tangan semuanya dong. Bentar, kita mau nambah ini. Misalnya, Belum. Kan belum dapat. hak eksklusif yang diberikan kepada inventor atas invensinya. Inventor itu orangnya yang melakukan penemuan, ya, yang melakukan penemuan. Dia akan mendapatkan hak eksklusif yang berupa hak moral dan hak ekonomi. Hak moral itu apa? Jadi orangnya yang nemuin itu memiliki hak untuk disebutkan namanya bahwa ini ciptaan saya loh, ini ciptaan Sheila, ini ciptaan Aska, gitu ya, ciptaan Marga, gitu. Nah, kemudian hak ekonomi, dia memiliki hak ekonomi yang berhubungan dengan uang, ya, itu karena itu ciptaan dia, barang dia. Jadi kalau orang mau pakai barang dia, nggak bisa sembarangan, izin ke punya itu sudah punya dia, gitu. Misalnya kamu Abi, ini kan pulpen udah ada nih ya. Cuman pulpen ini nggak bisa otomatis menghapus tulisannya, menghapus tulisannya. Kemudian, Abi menciptakan pulpen lagi yang ujungnya misalnya kalau disemprot dia bisa menghapus tinta. Nulis, Abi cipta ini. Wah, tintanya langsung menghapus hilang, ya kan? Ternyata belum ada tuh barang kayak gitu, barang secanggih itu belum ada. Abi nemuin. Abi bikin, Abi daftarin ke DJKI, ya. Jadilah itu invensinya Abi, inventor. Tapi untuk menemukan itu ada syaratnya. Apa syaratnya? Itu adalah penemuan yang baru atau pengembangan dari teknologi yang ada. Pengembangan
perkembangan teknologi yang ada. Kayak tadi, nulis gitu kan. Biasanya kan kalau misalnya mau menghapus kita butuh internet gitu kan. Nah ini lebih bikin langsung otomatis. Terus penemuan kan. Di situ udah paham loh antara inventor sama invensi. Inventor adalah labibnya yang menciptakan. Invensi adalah barang yang diciptakan oleh labib. Maka dari situ ketika labib mendaftarkan barang itu, maka ada yang namanya hak paten. Kalau kita tadi lagu karya seni ya, itu udah bisa membedain ya antara cipta Ya, sama paten ya. udah ya, adik-adiknya semuanya ya. Jadi kalau misalnya udah bisa semuanya, kira-kira bidang kekayaan intelektual itu apa aja sih? Ayo, coba kalau udah bisa. Kak, Apa aja? tinggal satu Kak, kita kasih kesempatan yang paling belakang ya Kak. Oh, boleh. Ada yang mau maju nih, Yang ada paling belakang, ayo. Pertanyaan Kak Fandi tadi yang sudah dijelaskan, ada beberapa jenis kekayaan intelektual sebutnya. Maju, yang sebelah sini, yang sebelah sini. Yang paling belakang, ayo. Jangan-jangan yang paling belakang tidur di Kalisa nih, kita samperin aja Pak ya Kak. Ayo siapa ayo? Siapa ini namanya ini? Ayo maju. Tunjukkan kegantengan Aska. Tepuk tangan dulu dong buat Aska. Aska. Nih, Aska ada berapa Aska, ya? kekayaan intelektual? Oh, atas Kak. Oh Aska Halilintar ya? Ada berapa jenis kekayaan Atas. intelektual yang sudah dijelaskan tadi? Ada 4. Ayo Pak, sebutkan. Ayo. Aska tadi nyimak nggak? Ayo. Gak apa-apa, sebutin aja saya. Sebutin aja. Hah? Oh, iya, Atau iya. satu aja deh, satu. Satu aja saya sini. Sini deh. Satu aja. Ada yang sudah Satu aja yang bisa kira-kira Aska ingat apa? Sekarang Kak katanya. Oh ya, Ada lagi? Ayo. Ayo. Deg-degan ya, Aska ya. Kalau kita buat lagu, buat lukisan, dapat yang namanya apa? Cipta, pinter. Terus tadi terakhir penemuan, inventor, Teknologi apa maksudnya ya? paten. Kita tepuk tangan buat anak. Jelas semua. Jelas banget. Kayaknya adik-adik udah bisa semua ya Kalisa ya. Iya. Udah canggih-canggih ya. Nah ini kakak kasih contoh nih, ada salah satu di SD. Ini namanya di SD kelas 5 ya, di SD Gresik nih. Ada yang namanya Adelia Sofia Putri Kalisa dan Dania Asra Nasipa nih. Dia udah bisa membantu tunanetra membuat opsi braille. Jadi opsi braille itu nanti dipencet ya. Pencetannya itu bisa melihat membantu tunanetra itu ini huruf apa sih gitu. Terus ada lagi yang lainnya nih, anak SD udah bisa buat karya loh. Adik-adik nanti ditunggu ya karya-karyanya ya sama kita ya Kalisa ya, supaya bisa mengangkat adik-adik jadi penulis atau karya terkenal ya, seorang inventor yang terkenal. Terus ada lagi siapa ya? Ini ada teknologi yang buat sticky note, terus ada yang es krim, terus ada sedotan. Nah, sedotan ini adik-adik juga masuk bidang penemuan ya, paten. Adik-adik tahu nggak waktu dulu itu sedotan bentuknya cuma lurus. Nah sekarang udah ada yang belok-belok, tahu kan? Nah itu penemuan kan, teknologi terbaru adik-adik, dari yang sudah ada menjadi yang terbarukan. Nah itu disebutnya paten ya, invensi. Jadi kalau dulu orang sakit tuh nggak bisa minum karena sedotannya cuma lurus, sekarang udah bisa bengkok. Dulu yang sakit leher susah minumnya kan, ya kan, kena hidung ya kan, bukan ke mulut tapi ke hidung. Tapi sekarang udah ada penemuan terbaru, jadi udah ada bisa lakukan ulirannya, itu paten disebutnya. Jadi orang sakit nggak perlu bangun lagi, udah langsung dibengkokin deh tuh, lari ke mulut, ya nggak? Betul nggak? Betul apa betul? Apa betul?
Upin Ipin ya Kak ya. Oke, apa lagi nih Kak Lisa nih kira-kira nih? Ada yang mau tanya nggak? Iya, kira-kira ada yang mau tanya jawab nggak? Kira-kira yang belum paham banget mengenai kekayaan intelektual itu apa ya Kak Lisa ya? Iya, boleh nanya. Kalian nanti yang hadir di sini dapat goodie bag loh, dapat oleh-oleh dari kita. Hore. Jadi nanti bilang sama teman-temannya, kalian punya tugas untuk nyampein bahwa hai teman-teman, ada loh yang namanya kekayaan intelektual gitu. Apaan sih kekayaan intelektual? Jangan jawab, oh gak gitu ya. Gasin. Jadi kekayaan intelektual itu adalah, ayo lupa kan? Kak ingetin lagi Kak, secara sederhana kekayaan intelektual itu apa Kak? Ya, jadi kekayaan intelektual adalah hasil karya cipta rasa karsa yang berdaya guna untuk kebutuhan manusia. Kayak misalnya adik-adik bangun tidur itu udah ada loh Kak. Bisa unsur-unsur kekayaan intelektualnya. Ada yang suka gosok gigi nggak? Ada kekayaan intelektualnya nggak? Apa contohnya? Hah? Sikat giginya sekarang punya nama nggak? Apa disebutnya? Nah, terus misalnya pakai odol nggak kalau sikat gigi? Nah, odol itu disebutnya apa? Nah, pasta gigi itu pasti kan punya penemuan nggak? Iya, invensi. Disebutnya apa? Ayo. Disebutnya apa kalau invensi penemuan baru itu apa? Ayo. Paten. Benar. Terus ada desainnya nggak setiap sikat gigi atau odolnya? Itu namanya apa? Nah, pinter loh kali saya. Terus ada di suatu produk ada gambarnya nggak tuh? Nah, kalau gambar larinya kemana? Kemana ayo kalau gambar? Ayo tadi udah ada lukisan-lukisan, karya seni, larinya kemana? Iya, pinter. Udah bisa semua rupanya Kak Lisa. Kak, di balik batu ada ular. Anak min 1 pinter-pinter. Kita dapetin dong Kak Lisa ya. Udah mengerti semua Kak. Pas ditanya, kalian pernah sikat gigi nggak? Enggak. Sikat gigi dong. Di sikat giginya itu ada namanya. Namanya disebut tadi apa? Merek. Sikat giginya pakai apa? Odol. Odol itu adalah hasil dari invensi yang mendapatkan paten. Desainnya ini disebut apa tadi? Pintar sekali. Kalau kita punya lagu, punya lukisan, punya karya tulis, bisa didaftarkan sebagai apa? Cipta. Wah Kak, pinter-pinter udah masuk semua. SD ini ya. Iya. Iya, luar biasa loh Kak Lisa ya. Di mana kita kalau mau mendaftarkan kekayaan intelektual? Keren banget, tepuk tangan buat kita semua. Gila, keren banget Kak. Iya, jadi kayaknya udah pada menguasai kekayaan intelektual semua ya Kak Lisa ya. Kalau tempat tidur yang adik-adik tidurin ada unsur kekayaan intelektualnya nggak? Apa coba? Punya merek nggak tuh tempat tidur? Apa mereknya? Dukata. Nah, ada lagi nggak yang merek lain? Terus ada desainnya nggak di situ bentuknya? Dilindungi nggak tuh kira-kira? Iya, itu desain, disebutnya desain apa? Iya, pinter nggak? Terus ada pernya nggak di tempat tidur? Ada ukiran pernya nggak? Disebutnya apa tuh kalau per? Ini Kak, bener Kak jawabnya Kak? Iya, paten. Jadi kalau bisa tidur kan empuk nggak? Bisa toet-toet nggak? Toet loncat-loncat nggak? Iya, itu disebutnya paten kayak. Adik-adik kita ini berarti sudah siap menuju ke Indonesia emas di tahun 2024. 2024. 2045. 2045. Tepuk tangan. Nanti di 2045. Kasih tahu dong. Oh, Indonesia
Indonesia Emas itu ada yang tahu nggak? Saya juga nggak tahu. Nggak. Indonesia mencapai usianya 1 abad ya. Nah, jadi kalian itu nanti akan memegang Indonesia. Nanti perkiraannya di 2045 itu usia kalian 34-35 ya? Wah, usia-usia kita lah Kak. Wah, berarti udah bisa menemukan karya-karya yang baru ya Kak ya? Iya. Yang berdaya guna buat kebutuhan di masa yang akan datang, betul ya Lisa? Sebelum Indonesia Emas, mereka sudah paham mengenai kekayaan intelektual. Mereka bisa bawa Indonesia menjadi negara yang lebih maju lagi. Itu. Hebat, tepuk tangan deh buat kita Tepuk tangan semua. dulu dong buat adik-adik semua. Jadi jangan lupa nanti apa yang kalian dapetin di sini dikasih tahu ke kakaknya, ke adiknya, ke mama, ke papa dan ke teman-temannya. Apalagi kalau misalnya di sekitar kalian ada yang buka usaha atau jualan. Iya, betul. Ma, kasih merek dong. Terus jangan lupa daftarin mereknya ke DJKI. Emang kenapa Dek? Ya biar terkenal, terus biar gak dicuri sama orang. Gitu, biar bisa membedakan antara produk kita dengan produk orang lain. Atau ada nggak adik-adik di sini yang ibunya atau orang tuanya berusaha punya warung? Ada nggak? Ada atau ada nggak? Jadi punya produk sendiri ya? Punya apa produknya nih adik? Jual makanan gitu. Oh iya, buah makanan minuman ya? Punya merek sendiri dong berarti? Apa merek? Dapur cinta. Wih, dapur cinta Kak Lisa. Oh iya, kayaknya pernah denger deh Kak. Benar dengar ya? Iya. Berarti mereknya udah didaftarin belum tuh? Iya, nanti dari sini kasih tahu Mama, aku tadi dapat pemahaman tentang kekayaan intelektual. Mereknya Mama Dapur Cinta itu bisa didaftar loh, biar dilindungin ya. Ya kan saya, biar nggak dibajak ya sama orang lain ya kayak. Ada cerita nggak Kak yang merek dibajak orang lain akhirnya jadi berantem? Oh ada banyak, makanya jadi kayak Bensu. ya kayak ayam itu bensu, terus ada Oreo sama rodeo ya, jadi banyak ya. Jadi ada yang bikin tapi mirip-mirip Kalisa, jadinya orangnya protes, terus akhirnya komplain ya Kalisa, gitu. Ada yang mau nanya nggak nih? Ya berarti udah keren-keren semua ya Kalisa ya. Salam dulu deh, salam kekayaan intelektual. Oh ya, coba kakak yang pengen dengar salam kekayaan intelektual. Gimana tadi? Cintai, hargai, dan lindungi. Jadi tetap bangga pada produksi, cintai produksi diri sendiri ya, bangga terhadap diri sendiri. Terus hargai karya orang lain dan jangan lupa lindungi karya adik-adik semua. Oke, tepuk tangan buat adik-adik semua. Satu lagi Kak. Selalu Jujur. Ada yang mau tanya sebelum kita closing? Ayo silakan, udah pada pintar semua sih Kak. Iya. Iya. Ya. Jadi kan udah nggak ada yang nanya lagi dong. Coba sekali lagi nggak bisa kita tes ya. Iya. Coba sebutkan kekayaan intelektual, bidang kekayaan intelektual apa aja, ayo. Oh iya, merek, terus desain industri, hak cipta, paten. Wih, hebat, udah tahu semua ya. Gimana? Hebat. Kalau gitu, sampai jumpa di kesempatan berikutnya ya. Semoga kita bisa ketemu lagi ya Kak ya. Iya, tentunya dong kita harus ketemu lagi ya. Siapa tahu kita ketemu adik-adik udah jadi penulis terkenal, udah pun jadi pemain film terkenal. Pengusaha terkenal, Jadi mereknya bisa pengusaha diekspor. terkenal atau novelis yang terkenal. Malah jangan lupa sama kita ya Kak Lisa ya. Jangan lupa ikutan kita ya adik-adik. Pokoknya I miss you so much lah adik-adik ya. Terima kasih banyak Terima kasih atensinya. banyak semuanya adik-adik. Adik-adik dan Bapak Ibu guru yang telah Terima bersedia kasih hadir. juga kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru yang lainnya telah memberikan kesempatan kita tampil di SD NIN 1 Untuk berbagi ya bersama untuk adik-adik. berbagi bersama kita sharing ilmu ya di Kakak Lisa ya. Terus semua panitia yang sudah menyempatkan waktunya, terima kasih. Masih ada. Oh, siap. Izin Bapak Ibu sebelum kita tutup ada foto bersama dan nanti ada serah terima plakat. Iya. Mungkin kepada Ibu Kepala Sekolah untuk serah terima plakat dan untuk adik-adik siapa yang mau foto bareng nih? Ayo siapa
senyumannya. Oh iya, iya. Senyum, siapkan senyuman manis kalian ya. Ini lagi main gini juga. Kita potong bagaimana berdarah. Ini nanti anak-anak sendiri ya. Gimana kita? Baik, selanjutnya adalah surat terima pelakas dari Bapak Juara Pahala Marbun, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual kepada Ibu Kepala Madrasah, Ibu Haja Suroh Hima MPD. Izin sebelah sini Bapak Ibu. Ini oleh atas nama kepada Tepuk tangan. Selanjutnya berkenan Ibu Kepala Madrasah, Pak Juara, dan juga Bapak Ibu Guru beserta panitia untuk foto bersama dengan adik-adik sekalian juga. Agar lebih memudahkan begini ya, bagaimana dia? Ayo kita ini. Jangan, kursi naik kursi aja. Bikin Bapak 1, 2, 3. Lagi. Begini ya, Kak Im. Siapa kita? Siap jadinya. Siap ya. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Perhatikan sebentar ya. Nanti Bu Haji. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Madrasah Mandiri Berprestasi. Sudah tahu ya? Kita yang coba diulang dulu dapat di. Ya, mulai Haji. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Madrasah Mandiri Berprestasi. Oke, bagus. Diulang ya. Mulai. Siap. Ayo siap. 1, 2, 3. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Madrasah Mandiri Berprestasi.
berjalan dengan lancar. Setelah ini Pak Juara, thank you very much Pak Juara, beliau yang sudah mendukung kita. Acaranya berhubung udah selesai. Setelah ini kita mau foto bersama di depan banner Rookie. Nanti dapat body bag sama merchandise satu-satu ya. Ayo. Hai semua. Ini Pak Juara. Oh iya, ini banner Rookie.